warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi sarjana terapan kebidanan Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau yang disebut dengan SIKIM Jakarta Selatan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 9 orang. Saya Saibatu Yuli dengan nomor MPM 0719020087. Ayu Dewi Kartika dengan nomor MPM 10180000099. Eva Francisca dan Chunha nomor MPM 10180000095. Ikrami Rahma Welcome nomor MPM 10180000097. Maharani Putri Hazia nomor MPM 10180000102. Merlina Farlina nomor MPM 072000200009. Nurul Fauzia nomor MPM 072000200007. Regi Y dengan nomor MPM 071902000042. Yulis Mayanti dengan nomor MPM 071902000096. Untuk memenuhi tugas mata kuliah interferensi kesehatan reproduksi dengan perawatan bayi baru lahir oleh dosen pengampu Nurwita Trisna Sumanti. Mari kita saksikan. Persiapan alat diantaranya ada stetoskop bayi, kemudian ada pita ukur, kemudian ada termometer digital, kemudian ada jam tangan, kemudian ada senter, ada salak mata, ada spray 3 cc ataupun 1 cc, kemudian ada kapas alkohol dan ada vitamin K, kemudian ada DTT, kapas DTT, dan ada sarung tangan, kemudian kain, kemudian lampu sorot dengan 60 watt, kemudian jarak ke bayi 60 cm, kemudian ada timbangan bayi. Alat overlindung buat penolong diantaranya ada hazmat, ada masker, ada celemek, dan kacamata. Kemudian siapkan tempat yang datar, bersih, hangat, ada debu. Kemudian siapkan kain, letakkan kain. Sebelum melakukannya, terlebih dahulu cuci tangan di tempat air yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian keringkan dengan kain yang kering atau handuk yang kering. Dengan cara 6 langkah cuci tangan. Satu, dua, tiga, empat,
dan keringkan. Sudah kering, maka lakukan pemakaian sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlin Farliana dari kelas 3C. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pertama, kita melakukan inform konsen kepada ibu dan keluarga bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Kemudian kita menjaga ruangan tetap hangat, bersih, dan kering. Lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cuci tangan 7 langkah. Kemudian keringkan menggunakan handuk kecil. Kemudian menggunakan sarung tangan besi. Ukur berat badan bayi. Kemudian tinggi badan bayi. Panjang badan bayi diukur dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian ukur lingkar kepala bayi. Ukur bagian lengan atas bayi. Kemudian kita mengukur tanda-tanda vital bayi, mulai dari suhu, pernapasan, dan jantung bayi. Kita melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari kepala bayi. Kita lihat dari kontur tengkorak kepala bayi. Kemudian diraba apakah ada pembekakan atau tidak. Dilihat molaso dan kontan nakal kepala bayi. Kemudian adanya tanda-tanda infeksi atau tidak. Dilihat apakah ada hematom, hidrosefalus atau anencefalus. Kemudian kita meriksa mata bayi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kita lihat kebersihan mata bayi apakah ada pus atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dan mulut bayi. Dilihat pada langit-langit apakah ada labiopalatoisis atau tidak. Kemudian kita melakukan cek refleks visa pada bayi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi apakah ada benjolan atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian dada dan perut bayi. Dilihat apakah simetris atau tidak, adanya benjolan atau bengkakan atau tidak. Kemudian dilihat puting bayi, kemudian tali pusat bayi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita menghitung napas bayi, normalnya 40-60 kali per menit. Kemudian jantung bayi normalnya sekitar 120-140 kali per menit. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tangan lengan bayi. Simetris, dilihat bentuknya simetris atau tidak, adanya benjolan atau tidak, jumlah jari lengkap atau tidak. Kemudian refleks gerak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada punggung. Dilihat simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian lihat anus ada lubang atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada warna kulit bayi, kulit bayi kemerahan atau tidak. Kemudian adanya vernik atau tidak, kalau ada tidak usah dibersihkan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada alat genitalia bayi. Kalau diperiksa apabila bayi laki-laki, dilihat apakah testis sudah masuk ke scrotum atau tidak. Kemudian
adanya lubang pada penis atau tidak. Apabila pada genitalia anak perempuan dilihat apakah ada uretra atau tidak, kemudian dilihat labia minora dan labia mayora pada bayi. Setelah itu kita melakukan apakah ada tanda-tanda lahir atau tidak pada bayi. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada kaki dan tungkai bayi, simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak, jumlah jari kaki lengkap atau tidak. Kemudian kita melakukan refleks moro pada bayi dengan mendekap bayi atau dengan suara keras. Demikian pemeriksaan pada bayi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernapasan, dan jantung bayi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari kepala bayi. Kita lihat dari kontur tengkorak kepala bayi. Kemudian diraba apakah ada pembekakan atau tidak, dilihat molaso dan kontan netral kepala bayi. Kemudian adanya tanda-tanda infeksi atau tidak, dilihat apakah ada hematom, hidrosefalus atau anencefalus. Kemudian kita meriksa mata bayi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, kita lihat kebersihan mata bayi apakah ada pus atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dan mulut bayi, dilihat pada langit-langit apakah ada labiopalato isis atau tidak. Kemudian kita melakukan cek refleks visa pada bayi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi apakah ada benjolan atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian dada dan perut bayi, dilihat apakah simetris atau tidak, adanya benjolan atau bengkakan atau tidak. Kemudian dilihat puting bayi, kemudian tali pusat bayi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita menghitung napas bayi, normalnya 40-60 kali per menit. Kemudian jantung bayi normalnya sekitar 120-140 kali per menit. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tangan lengan bayi. Simetris, dilihat bentuknya simetris atau tidak, adanya benjolan atau tidak, jumlah jari lengkap atau tidak. Kemudian refleks gerak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada punggung, dilihat simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian lihat anus ada lubang atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada warna kulit bayi, kulit bayi kemerahan atau tidak. Kemudian adanya vernik atau tidak, kalau ada tidak lubang atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada warna kulit bayi, kulit bayi kemerahan atau tidak. Kemudian adanya vernik atau tidak, kalau ada tidak usah dibersihkan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada alat genitalia bayi. Kalau diperiksa apabila bayi laki-laki, dilihat apakah testis sudah masuk ke skrotum atau tidak. Kemudian adanya lubang pada penis atau tidak. Apabila pada genitalia anak perempuan, dilihat apakah ada uretra atau tidak. Kemudian dilihat labia minora dan labia mayora pada bayi. Setelah itu kita melakukan apakah ada tanda-tanda lahir atau tidak pada bayi. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada kaki dan tungkai bayi, simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak, jumlah jari kaki lengkap atau tidak. Kemudian kita melakukan refleks moro pada bayi dengan mendekap bayi atau dengan suara keras. Demikian pemeriksaan pada bayi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.